Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mentari Melina Citra, NPM 191333408. Di sini saya akan membacakan buku yang berjudul Teori dan Praktik Ekologi karya Bapak Sucipto Haryanto yang saya dapatkan dari aplikasi iPusnas. Seperti ini bukunya. Dan di buku ini terdapat 15 bab. Baiklah, langsung saja ke bab pertama, yaitu bab pendahuluan. Bab 1. Pendahuluan. Prinsip-prinsip dasar. Semua pengetahuan dan teori dalam sains berasal dari pengamatan dan eksperimen atau percobaan. Praktikum merupakan suatu hal yang sangat penting pada kebanyakan bidang studi dalam perkuliahan, terutama dalam bidang studi lingkup sains. Praktikum ekologi merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa pada program studi biologi dan bertujuan setelah mengambil mata kuliah ini, mahasiswa dapat mengerjakan sampling ekologi, menganalisis data populasi, dan menyusun laporan ilmiah tertulis. Yang kedua yaitu membahas tentang keselamatan kerja. Penelitian dalam bidang ekologi tidak terbatas di lapangan, akan tetapi ada yang memerlukan bekerja di laboratorium. Begitu pula dengan praktikum ekologi, pelaksanaannya di laboratorium dan lapangan. Selain itu, di dalam melakukan praktikum harus mentaati aturan-aturan keselamatan umum, peraturan kerja di laboratorium, peraturan kerja di lapangan, serta menggunakan prinsip-prinsip pengukuran. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip pengukuran. Kita mengenal istilah data, tunggal datum atau ukuran data, menunjukkan segala sesuatu hal atau informasi dalam kumpulan fakta atau angka yang dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Anda akan menggunakan tipe data yang berbeda pada kisaran lebar dan sumber data selama Anda melakukan praktikum atau kerja praktik, sehingga perlu mengetahui bagaimana pengumpulan data dan mengukur data. Yang pertama yaitu ada tipe-tipe data. Di dalam suatu penelitian, data dikelompokkan dalam dua tipe, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah suatu data yang nilai-nilainya dinyatakan dalam bentuk numerik. Jika serangkaian observasi atau pengukuran dapat dinyatakan dalam angka-angka, data kuantitatif dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu data kontinu, adalah data kuantitatif yang berasal dari pengukuran dan proses pengukuran dan nilai-nilainya berada dalam satu interval atau jangkauan tertentu. Nilai-nilai data kuantitatif kontinu termasuk ke dalam bilangan pecahan yang tidak terhingga banyaknya. Termasuk ke dalam data ini antara lain hasil-hasil pengukuran panjang, luas, isi, berat, dan waktu. Yang kedua yaitu data diskrit, adalah data kuantitatif yang berasal dari perhitungan dan proses perhitungan dan berupa bilangan bulat. Misalnya jumlah pohon dalam satuan luas hutan. Tidak mungkin berbentuk bilangan pecahan kecuali jika membicarakan rata-rata. Yang ketiga yaitu data kisaran. Data sering juga diberikan dalam bentuk tingkatan atau level ukuran. Misalnya dalam pengamatan di suatu lokasi hutan, tumbuhan A dalam plot akan didata jika jarang sama dengan 1, kadang-kadang sama dengan 2, sering sama dengan 3, selalu ada sama dengan 4. Kadang-kadang data seperti ini juga disebut semi-kuantitatif data. Selanjutnya yaitu ada data kualitatif, adalah suatu data yang nilai-nilainya dinyatakan dalam bentuk non-numerik atau atribut-atribut, bukan merupakan data dan deskriptif, tidak memiliki tingkatan dan tidak dapat diukur dengan skala ukuran dan juga tidak dapat di-ranking, tetapi dapat dideskripsikan dalam hal kategori, misalnya viabilitas, mati atau hidup, dan permukaan, misalnya bulat, datar, bergelombang, dan lain-lain. Variabel dapat independen atau bebas, atau dependen, yaitu terikat. Biasanya variabel di bawah kontrol eksperimen, misalnya waktu, adalah variabel independen bebas. Jika variabel akan diukur merupakan variabel terikat. Kadang-kadang tidak cocok untuk mendeskripsikan variabel dengan jalan tersebut, misalnya panjang dan lebar fosil. Kebanyakan data diukur secara langsung, mengukur dan atau menghitung, tetapi juga perlu diketahui pada kelompok penting, disebut derivatif atau komputasi yang merupakan hasil dari dasar perhitungan dan dua
atau lebih ukuran data. Contohnya perbandingan, presentase, indeks, dan rata. Selanjutnya ada skala pengukuran. Variabel dapat diukur dalam tipe yang berbeda, yaitu yang pertama ada skala nominal, yaitu apabila data yang didapat dalam pengamatan atau penelitian dapat dibedakan menjadi beberapa kategori tanpa memperhatikan urutan tertentu. Selanjutnya, skala ordinal. Apabila data yang didapat dalam pengamatan atau penelitian dapat dibedakan menjadi beberapa kategori dengan memperhatikan urutan tertentu. Pemberian angka dan masing-masing kategori dapat memberikan gambaran tentang urutan masing-masing kategori. Selanjutnya ada skala interval. Skala ini lebih baik daripada dua skala pengukuran di atas karena memiliki konsep interval. Selanjutnya yaitu skala rasio, menyajikan nilai yang sebenarnya dari variabel yang diukur. Misalnya, orang yang tingginya 2 meter lebih tinggi 2 kali dari orang yang tingginya 1 meter. Nah, kesimpulan yang saya dapat dari bab 1 adalah bahwa semua pengetahuan itu berasal dari pengamatan dan eksperimen. Salah satunya yaitu dengan cara praktikum. Tidak terkecuali penelitian dalam bidang ekologi. Dalam penelitian juga harus memperhatikan keselamatan kerja. Selain itu juga terdapat prinsip-prinsip pengukuran seperti tipe data, skala, dan pengukuran. Bab 2, sampling ekologi. Pengantar. Dalam penelitian ekologi pada umumnya akan dikumpulkan atau dikoleksi informasi kuantitatif tentang habitat, komunitas, atau populasi, tetapi tentu saja tidak mungkin akan mengumpulkan semua informasi dari keseluruhan habitat, komunitas, ataupun populasi. Misalnya untuk mengetahui jenis tumbuhan apa saja yang hidup di muara sungai tertentu, kita tidak akan mengamati setiap jengkal tanah muara. Demikian juga bila kita ingin mengetahui cacing di tanah kampus, kita pada umumnya memiliki panjang berapa sentimeter atau berapa beratnya. Satu-satunya cara yang tepat dan dapat dipercaya 100% sebetulnya adalah dengan menimbang berat atau mengukur panjang seluruh cacing yang ada di kampus kita seekor demi seekor. Tetapi hal ini tidak mungkin kita lakukan. Maka kita hanya dapat menimbang atau mengukur sejumlah cacing, misalnya 100 ekor dari seluruh cacing yang ada di kampus kita. Kemudian berdasarkan berat setiap ekor cacing dari sejumlah cacing tersebut, kita membuat nilai rata-ratanya dan mengambil kesimpulan rata-rata berat cacing di kampus kita. Data berat dari sejumlah cacing yang kita ketimbang di atas yaitu data berat tubuh setiap ekor cacing dari 100 ekor yang kita tangkap tersebut dinamakan sampel statistik, sedang berat seluruh cacing yang ada di kampus dinamakan populasi statistik. Jadi populasi statistik meliputi keseluruhan data yang kita inginkan. Dalam hal ini adalah suatu penelitian. Harap jangan rancu dengan istilah populasi biologi yang didefinisikan sebagai kumpulan individu dari jenis yang sama menempati habitat yang sama dalam waktu yang sama. Ketika kita akan melakukan sampling untuk kajian ekologi, maka kita harus tahu sifat dari bahan yang akan kita amati. Misalnya, bila kita sudah menentukan akan mengamati fauna planktonik yang ada di suatu telaga, maka kita tidak akan mengambil organisme lainnya karena plankton ukurannya kecil. Maka kita harus menggunakan teknik tertentu untuk mengambil sampel fisik fauna planktonik tersebut, yaitu menggunakan jaring plankton. Selanjutnya yaitu menentukan sampel. Hal ini yang harus diperhatikan benar dalam kaitannya dengan sampling ekologi ini adalah pemilihan sampel. Tantangan yang harus kita hadapi adalah mengumpulkan sampel yang dapat mewakili populasi sebenarnya. Dalam contoh di atas adalah bagaimana caranya sehingga 100 ekor cacing yang kita kumpulkan dapat dianggap mewakili keseluruhan cacing yang ada di kampus kita. Pada umumnya sampel dianggap mewakili karena dua hal, yaitu cara pengumpulannya dan jumlahnya. Di bagian ini kita hanya akan membahas cara memilihnya, sedang mengenai jumlah yang akan kita bahas pada bab 3 ini, yaitu tentang replikasi. Supaya dapat dianggap mewakili pada umumnya sampel dikumpulkan secara random. Pengumpulan sampel secara random memiliki arti bahwa setiap individu dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Pada umumnya pengumpulan sampel secara random dapat mengurangi bias dan memenuhi syarat untuk uji statistik. Untuk melakukan sampling secara random, kita perlu memerlukan tabel random, yaitu suatu tabel yang memuat angka-angka secara random. Kemudian kita tentukan apa yang dirandomkan. Pada tabel tersebut munculnya suatu angka tertentu, misal 7 baik
dalam baris vertikal maupun horizontal adalah secara random, artinya tidak berkaitan dengan munculnya angka lain. Bila titik sampling akan dirandom atau diacak, memerlukan beberapa langkah, yaitu langkah pertama, setiap titik dari keseluruhan tempat yang akan kita teliti diberi nomor. Hari ini dapat kita lakukan pada peta. Nomor tempat ini dapat urut dan dapat pula tidak. Langkah kedua adalah menentukan titik yang akan kita pilih. Caranya dengan melihat tabel random. Selanjutnya, misalnya kita memiliki 10 titik bernomor 0 sampai 9 dan kita hanya memilih 8 di antaranya. Kita mulai saja dari baris pertama, kolom pertama. Di sini tertulis angka 72.965. Kita dapat menggunakan angka awal 7 atau angka akhir 5, pilih salah satu. Selanjutnya yaitu replikasi. Bila kita hanya menggunakan satu sampel untuk melakukan penelitian, maka bias yang akan muncul menjadi besar. Sebagai contoh, bila kita ingin mengetahui rata-rata tinggi tubuh penduduk Surabaya, maka bias kita hanya mengukur seorang penduduk saja yang kemungkinan besar akan salah. Ingat, pemilihan ini dilakukan secara random sehingga setiap orang memiliki kemungkinan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Selanjutnya yaitu kurva jenis. Salah satu kegiatan dalam ekologi adalah mengetahui tingkat kekayaan jenis dalam suatu habitat dan kerapatan masing-masing jenis. Untuk keperluan tersebut, biasanya kita menentukan satu petak lahan dengan ukuran tertentu. Satu petak lahan ini kita sebut sampel plot. Beberapa cara menentukannya adalah dengan menghitung jumlah jenis yang ada dalam satu plot. Kemudian kita membuat satu plot lagi dan menghitung jumlah jenisnya serta jumlah jenis baru yang tidak ada di dalam plot sebelumnya. Selanjutnya yaitu subsampling. Pertanyaan pertama yang kemungkinan besar muncul adalah apakah subsampling itu? Jawaban secara ringkas, subsampling adalah bagian dari sampling. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Dalam penelitian ekologi, tidak semua sampling akan diperiksa atau diamati. Misalnya untuk mengetahui jenis plankton yang ada di tambak sekitar kampus kita. Sebagaimana biasa kita akan melihat seluruh air, melainkan mengambil 100 cc air atau lebih. Ini adalah sampel air tambak yang akan kita hitung planktonnya di laboratorium. Biasanya kita tidak akan memeriksa seluruh volume sampel tersebut, melainkan akan mengambil 1 cc untuk diamati dan kemudian diulang lagi dengan 1 cc berikutnya. Inilah yang disebut subsampel. Selanjutnya yaitu rancangan penelitian. Rancangan penelitian berhubungan erat dengan konsep teknik sampling. Rancangan penelitian adalah rencana studi kita baik di laboratorium maupun di lapangan. Rancangan penelitian harus dapat menjelaskan dengan terperinci pertanyaan tentang variabel apa yang diamati atau diukur dan bagaimana teknik samplingnya. Rancangan ini harus disusun sebelum melakukan koleksi sampel, sehingga pada suatu waktu penelitian kita sudah tahu pilihan teknik samplingnya dan bagaimana menganalisisnya. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari bab 2 yaitu yang pertama merupakan pemilihan sampel harus mewakili populasi yang sebenarnya, yaitu dipilih secara random. Dalam sampel terdapat satu seri sampel yang disebut dengan replikasi. Selain itu juga terdapat kurva jenis, yaitu untuk mengetahui tingkat kekayaan jenis dalam suatu habitat dan lompatan masing-masing jenis. Terdapat juga subsampling dan rancangan penelitian. Selanjutnya kita lanjut ke bab 3 yaitu mengenai analisis statistik. Pengantar. Dalam menganalisis data ekologi dan menyimpulkan, seringkali kita perlu menggunakan prosedur statistik. Dalam hal ini berarti kita menggunakan metode statistik untuk menganalisis dan mengambil kesimpulan. Metode statistik memungkinkan ahli ekologi untuk mempertanggungjawabkan berbagai macam aktivitasnya, yaitu yang pertama, mendeskripsi dan membuat ringkasan secara kuantitatif dari satu set data, mengambil kesimpulan dari satu set data yang sangat banyak, memulai dari data habitat, komunitas, sampai populasi biologi. Ketiga, memutuskan secara objektif tentang perbedaan dan bentuk hubungan antara dua set data. Pada bab 3 ini akan membahas konsep statistik dasar dan metode statistik yang bisa digunakan dalam penelitian ekologi. Untuk memudahkan pemahaman dan penggunaannya, maka kami akan membagi pembahasannya menjadi 6 subbab, yaitu deskripsi statistik, pembandingan dua populasi statistik, uji chi-square, distribusi Poisson, dan regresi dan korelasi.
Yang pertama yaitu parameter. Parameter adalah segala ukuran yang dapat menggambarkan kondisi atau keadaan dari sesuatu. Misalnya untuk menggambarkan seberapa panas suatu benda, kita menggunakan parameter panas, yaitu derajat Celcius, Fahrenheit, dan sebagainya. Untuk membandingkan dua benda atau dua populasi, maka kita harus menggunakan parameter yang sama. Bila parameter yang digunakan tidak sama, baik sistem maupun jenisnya, maka menjadi tidak berguna. Misalnya untuk membandingkan besarnya dua ruang, maka biasanya orang menggunakan parameter panjang, lebar, dan tinggi. Kalau salah satu ruang diukur dengan menggunakan sistem metrik, maka yang lain juga harus menggunakan sistem metrik. Demikian juga bila yang akan dibandingkan kualitasnya, sistem yang digunakan juga harus sama. Untuk menggambarkan keadaan suatu populasi juga harus menggunakan parameter sehingga dapat dibandingkan dengan populasi lain. Parameter populasi yang digunakan biasanya adalah kerapatan struktur populasi, baik struktur umur maupun perbandingan jantan dan betina, derajat pertumbuhan populasi, angka kelahiran, angka kematian, angka migrasi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu deskripsi statistik. Deskripsi atau pencandraan adalah penggambaran suatu keadaan dengan narasi, yaitu perkataan atau angka. Bila dalam deskripsi kita menggunakan ukuran-ukuran atau parameter statistik, maka kita namakan deskripsi statistik. Parameter statistik yang sering harus dicari dalam suatu sampel ekologi adalah rata-rata hitung atau nilai tengah hitung, median, modus, atau ukuran keragaman, yaitu ragam dan simpangan baku. Pertama, rata-rata atau average. Rata-rata adalah suatu data merupakan nilai yang sangat berguna dalam menggambarkan keadaan umum suatu populasi. Nilai rata-rata juga disebut nilai tengah. Nilai ini memiliki dua lambang, yaitu U, mu, dan huruf X dengan garis atas dibaca X bar. Lambang yang pertama yaitu mu digunakan untuk rata-rata populasi, sedang lambang kedua digunakan untuk sampel populasi. Rata-rata populasi memiliki nilai konstan, sedangkan X bar dapat bervariasi antar sampel. Nilai rata-rata adalah mempunyai satuan yang sama dengan satuan pada saat pengamatan. Jadi bila kita mengukur panjang kadal dengan skala cm, maka nilai rata-rata juga cm. Selanjutnya yaitu median dan modus. Median adalah pilihan lain untuk menggambarkan kecenderungan tengah atau keadaan yang umum. Median adalah suatu nilai yang dihitung 50% dari semua nilai yang dicari. Selanjutnya yaitu ukuran keragaman. Nilai rata-rata, modus, dan sebagainya hanya menggambarkan sebagian dari seluruh data statistik. Dua set data atau lebih dapat memiliki nilai rata-rata yang sama, walaupun sesungguhnya keduanya menunjukkan perbedaan yang jelas. Selanjutnya ada sum of square. Sum of square atau SS adalah suatu nilai yang menunjukkan besarnya perbedaan nilai antara data yang ada dengan nilai rata-rata, tetapi besarnya perbedaan ini dikuadratkan. Varian biasanya disingkat S kuadrat atau var dengan simbolnya O kuadrat. Varian menunjukkan luasnya penyebaran ukuran data. Dengan kata lain, untuk menunjukkan tingkat keragaman data, varian lebih sering dipakai daripada SS dan dianggap lebih dapat menggambarkan keadaan keragaman data yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu deviasi standar. Deviasi standar atau standard deviation adalah simpangan baku yang sering disingkat S atau SD dan besarnya sama dengan akar dari varian. Deviasi standar sangat berguna untuk mendeskripsi suatu kumpulan atau populasi data karena nilai deviasi standar merupakan akar dari bagian varian. Maka satuannya tidak dalam bentuk kuadrat melainkan sama dengan satuan pada data. Selanjutnya yaitu koefisien variasi. Koefisien variasi atau coefficient of variation adalah suatu cara menyatakan besarnya deviasi standar secara relatif terhadap harga rata-rata. Akurasi dan presisi. Akurasi atau ketepatan dan presisi atau ketelitian dalam bahasa awam sering disamakan, tetapi dalam bahasa ilmiah kedua istilah ini dibedakan artinya. Akurasi atau ketepatan diartikan sebagai kedekatan nilai yang kita ukur dengan nilai yang sesungguhnya dalam populasi. Makin dekat hasil pengukuran kita dengan nilai sesungguhnya, makin tinggi akurasinya. Presisi menunjukkan kedekatan antar hasil pengukuran. Apabila kita mengukur beberapa kali dan setiap kali hasil pengukuran tersebut sangat
dekatan, maka dinyatakan presisinya atau ketelitiannya tinggi. Nah, adalah konfidensi pendugaan rata-rata populasi. Dengan statistik kita dapat menduga nilai rata-rata dari populasi, tetapi pernyataan yang timbul adalah seberapa besar presisinya. Untuk menghitung rata-rata populasi, kita harus melakukan pengulangan sampel. Artinya kita harus memiliki lebih dari satu sampel. Kemudian masing-masing sampel dihitung nilai rata-ratanya. Tentu dapat dipahami bahwa nilai rata-rata antar sampel tidak akan sama tetapi bervariasi. Yaitu menentukan banyaknya sampel statistik. Bila kita perhatikan tingkat konfidensi tergantung pada SE dan T, tetapi nilai T kita yang menentukan apakah hendak menggunakan ketelitian tinggi sampai 99% atau cukup 95% atau bahkan lebih rendah. Walaupun kebanyakan menggunakan tingkat kepercayaan 95%, tetapi sebetulnya penentuan tingkat ini semata-mata hanya berdasar kesepakatan tak tertulis semata dan tidak ada teori yang melandasinya. Selanjutnya yaitu membandingkan dua populasi statistik. Prosedur untuk mengambil kesimpulan yang sering dilakukan dalam biostatistik adalah dengan membandingkan data dua sampel populasi. Dua sampel populasi dibandingkan dan disimpulkan apakah sama atau berbeda. Sebetulnya yang kita bandingkan adalah parameter statistiknya. Bila parameter statistik kedua populasi tersebut sama, maka disimpulkan bahwa dua sampel populasi tersebut adalah sama, dan sebaliknya jika berbeda maka kedua sampel populasi tersebut berbeda. Selanjutnya yaitu menguji dua sampel. Analisis statistik untuk menguji dua sampel statistik yang paling sering dilakukan adalah dengan uji T. Untuk menguji hipotesis tersebut, kita harus menggunakan suatu prosedur yang disebut analisis varian, dan uji statistiknya disebut uji F atau F-test. Anda dapat mempelajarinya cara uji F tersebut pada berbagai macam buku statistik, antara lain Steele dan Torrey tahun 1980 dan buku biostatistik lainnya. Selanjutnya yaitu asumsi teoritis untuk uji T. Tidak semua data dapat diuji dengan uji T maupun uji F. Ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi supaya uji T dan uji F dapat digunakan. Syarat yang harus dipenuhi dan diperhatikan untuk menggunakan uji T dan F yaitu A. Semua populasi yang diuji harus memiliki varian yang sama atau data tersebut homogen. B. Masing-masing populasi harus memiliki data yang tersusun mengikuti distribusi normal, yaitu sebaran data yang terbentuk lonceng. C. Data harus berupa nilai yang kontinu yang biasanya menggunakan hasil pengukuran, misalnya panjang akar, berat tubuh, biomasa, dan sebagainya. D. Data diskrit tidak dapat diuji dengan T atau F, misalnya jumlah hewan atau tumbuhan per plot, jumlah plankton per liter, dan data kerapatan lainnya. E. Data hasil pengukuran yang non-linear tidak dapat digunakan, misalnya pH, koefisien keberadaan, dan bentuk koefisien lainnya. F. Data yang berupa proporsi atau presentase tidak dapat diuji dengan uji T dan F, misalnya presentase penutupan tumbuhan di suatu area, presentase kandungan air tanah, dan sebagainya. Selanjutnya ada uji non-parametik. Uji statistik non-parametik tidak bergantung pada distribusi normal dan tidak pula pada varian. Salah satu yang sering digunakan adalah uji Mann-Whitney. Uji ini sering pula disebut uji Wilcoxon-Mann-Whitney. Dengan uji ini kita dapat menarik kesimpulan apakah dua populasi sama atau tidak. Sebagaimana biasa bahwa H0 selalu beranggapan bahwa tidak ada perbedaan antara dua sampel populasi. Uji Chi-square. Uji Chi-square adalah salah satu uji statistik yang sering digunakan dalam ekologi. Uji ini digunakan untuk data yang berupa frekuensi, keberadaan, distribusi, dan sebagainya. Ya, datanya biasanya berupa jumlah individu. Data seperti itu sangat sering dijumpai pada penelitian ekologi. Selanjutnya yaitu goodness of fit. Dalam penelitian ekologi, seringkali kita menghitung jumlah individu yang berada dalam suatu habitat tertentu. Pertanyaan yang muncul, adakah organisme tersebut mempunyai habitat tertentu? Nah, bila H0 benar, maka 50% dari binatang laut, 25 ekor akan berada di daerah berpasir dengan alasannya daerah ini paling luas. Selanjutnya yaitu ada tabel kontingensi. Uji dengan menganalisis tabel kontingensi digunakan bila ingin menguji apakah ada frekuensi pada beberapa sampel populasi. Misalnya kita ingin menguji apakah distribusi cacing tanah pada musim hujan sama dengan saat pada musim kemarau. Ada juga distribusi Poisson. Individu dalam suatu populasi tidak selalu hidup berkelompok. Secara teoritis, distribusi industri
dalam suatu populasi dapat secara random, berkelompok atau teratur. Tentang apa sebabnya dan terjadi distribusi yang demikian tidak kita bahas pada bagian ini, melainkan akan dipraktikkan di bab lain. Pada bagian ini kita hanya membahas bagaimana cara menguji apakah individu dalam populasi mendistribusikan secara random atau tidak. Selanjutnya yaitu regresi, korelasi, dan koefisien determinan. Dalam subbab ini kita akan membahas penggunaan regresi, korelasi, dan koefisien determinan dalam ekologi. Ketiganya secara statistik menghubungkan dua set data saling mempengaruhi. Kita akan menggunakan data tentang kepiting, tetapi dengan informasi yang lengkap. Yang pertama yaitu regresi. Regresi atau lebih tepat persamaan regresi digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel. Sebetulnya banyak jenis persamaan regresi, tetapi dalam subbab ini kita hanya akan mempelajari persamaan regresi linear. Selanjutnya UGT. Sebagaimana contoh-contoh sebelumnya, data kita berasal dari sampel populasi, bukan keseluruhan populasi. Oleh karena itu kita harus menguji beberapa besar, biasanya dengan populasi yang sesungguhnya. Selanjutnya yaitu interval konfidensi. Konfidensi dicari dengan rumus 1 dikurang A, interval confident untuk beta sama dengan B kurang lebih T SB. Selanjutnya ada perbedaan antara dua regresi yang tidak saling terkait. Selanjutnya ada korelasi. Bila dua variabel diduga saling dapat berubah sedang salah satunya tidak bebas, maka kita dapat menganalisisnya dengan koefisien korelasi. Nilai yang dijadikan parameter adalah koefisien korelasi dengan simbol R. Ini adalah suatu bilangan tanpa satuan dan besarnya berkisar antara kurang dari 1 sampai lebih dari 1. Korelasi positif menunjukkan adanya hubungan langsung, artinya makin besar X, makin besar pula Y, dan makin besar R, makin kuat hubungan tersebut. Selanjutnya ada homogenitas dua koefisien korelasi. Ada kalanya kita perlu membandingkan dua populasi dengan cara membandingkan koefisien korelasinya. Misalnya, apakah korelasi antara lebar dan berat pada kepiting jantan dan betina sama, atau mungkin juga ingin membandingkannya dengan populasi kepiting jenis lain. Selanjutnya yaitu koefisien determinan. Koefisien ini digunakan untuk memperkirakan besar pengaruh faktor independen atau variabel bebas X terhadap faktor dependen, variabel terikat Y. Besarnya sama dengan kuadrat dan koefisien korelasi, yaitu R kuadrat. Pada contoh di atas, besarnya koefisien tersebut adalah 0,985 untuk lebar terhadap panjang. Keterbatasan. Ada beberapa keterbatasan pada regresi linear ini, yaitu 1. Hanya dapat digunakan untuk menduga besarnya variabel yang ada dalam batas kisaran data kita. Yang kedua, sebelum menghitung besarnya korelasi, seharusnya kita menguji dahulu benarkah hubungan tersebut bersifat linear. Yang ketiga, regresi dan korelasi linear ini juga hanya dapat digunakan untuk data yang tertukar. Nah, kesimpulan dari bab 3 ini yang bisa saya simpulkan, yaitu dalam analisis statistik terdapat konsep statistik dasar dan metode statistik yang bisa digunakan dalam penelitian ekologi, antara lain yaitu deskripsi statistik membahas tentang parameter statistik, cara penentuan dan penggunaannya, membandingkan dua populasi statistik, yaitu membandingkan dua data ekologi dengan uji statistik. Bab selanjutnya yaitu bab 4 mengenai penyusunan laporan ilmiah. Yang pertama, pengantar. Suatu penelitian meliputi rencana kerja koleksi data yang dapat meliputi koleksi sampel dan mengukur variabel, menganalisis data dan menyajikannya dalam suatu laporan resmi. Suatu penelitian dapat dikatakan selesai setelah penulis dalam bentuk makalah ilmiah. Bahkan dikatakan selesai setelah ditulis dalam bentuk makalah ilmiah. Bahkan ada yang berpendapat sebelum dipublikasikan berarti penelitian belum selesai. Proses penulisan, mengevaluasi, dan menuliskan kembali akan membuat kita menjadi lebih mengerti akan apa yang telah kita kerjakan. Tujuan utama laporan ilmiah adalah menyajikan hasil kerja serta mengkomunikasikan hasil pemikiran kita.
Suatu laporan ilmiah harus dituliskan dengan cepat, akurat, ringkas, dan jelas penyampaiannya. Menulis laporan ilmiah berbeda dengan menulis buku, sebab menulis laporan ilmiah berdasar pada suatu data tentang masalah tertentu yang didapatkan sendiri, sedang menulis suatu buku dalam berdasar data orang lain. Penelitian dan pengamatan ekologi adalah salah satu bentuk kegiatan ilmiah. Oleh karena itu, dalam praktik ekologi ini juga diajarkan cara menyusun laporan ilmiah, sehingga dapat menulis format dan sistematika laporan ilmiah, dapat menjelaskan fungsi dan isi setiap bagian laporan ilmiah, dan dapat menyusun hipotesis penelitian. Pertama, ada format. Bila kita memperhatikan majalah ilmiah, maka kita akan melihat adanya perbedaan dalam susunan karya ilmiah dan gayanya. Oleh karena itu, bila kita akan menulis laporan ilmiah untuk diterbitkan dalam suatu jurnal, maka kita harus memperhatikan petunjuk penulisannya. Meskipun demikian, sebenarnya terdapat kesamaan yang sangat besar terutama pada bagian-bagian penyusunnya. Berikut ini adalah bagian-bagian yang harus ada dalam satu laporan dari makalah ilmiah: pengantar, bahan dan cara kerja, hasil pembahasan, ringkasan, serta daftar pustaka. Yang kedua yaitu bagian pengantar. Bagian pengantar juga disebut pendahuluan, tetapi kami lebih sering menggunakan istilah pengantar, bukan pendahuluan, dengan pertimbangan pengertian bahasa. Pengantar memiliki arti mengantarkan pembaca untuk memahami isi yang akan kami tulis atau kami laporkan, sedang pendahuluan berarti hal yang mendahului, tidak jelas apa yang akan mengantarkan pada isi makalah kami atau tidak. Selanjutnya ada bagian bahan dan cara kerja. Prosedur atau cara kerja dalam suatu laporan ilmiah harus ditulis secara terperinci sehingga pembaca mendapat gambaran yang jelas dan tepat apa yang telah dilakukan oleh peneliti tersebut. Selain cara kerja, bahan yang diteliti atau diamati dan peralatan yang digunakan harus dideskripsi dengan jelas. Gambaran yang jelas atas cara kerja, bahan, dan alat memungkinkan orang lain untuk mengulang penelitian tersebut pada waktu atau tempat yang berbeda dan hasilnya dapat dibandingkan. Selanjutnya ada bagian hasil. Pada bagian ini disajikan fakta yang didapat dari penelitian kita, sekalipun fakta itu berbeda atau bahkan berlawanan dengan hipotesis atau fakta yang pernah dilaporkan sebelumnya. Penyediaan data mentah jarang sekali disajikan di bagian ini. Data mentah biasanya disajikan di bagian lampiran, yaitu bagian tambahan dari laporan ilmiah. Bahkan dalam makalah ilmiah biasanya tidak diikutsertakan sebagai bagian dari naskah, kecuali bila diminta oleh editor atau penelaah. Selanjutnya ada bagian pembahasan. Pada bagian ini kita juga menyampaikan pengujian atas hasil yang kita dapat berdasar teori atau hasil dari peneliti lain yang telah dipublikasikan. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi bias atas hasil yang kita dapat. Jadi kalau bagian hasil merupakan berita atas apa yang kita dapat, maka bagian ini lebih menyerupai pernyataan pendapat kita atas hasil yang kita dapat. Selanjutnya ada bagian ringkasan. Bagian ini mengandung pernyataan yang jelas dan pasti tentang permasalahan ilmiah, cara kerja secara umum, temuan atau hasil penting, dan kesimpulan. Tidak perlu mencantumkan pustaka yang dikutip gambar atau tabel. Pada bagian bawah dari ringkasan ini biasanya juga dicantumkan kata-kata kunci atau keywords. Selanjutnya ada bagian daftar pustaka. Bagian ini berisi daftar publikasi yang kita gunakan untuk menyusun laporan ilmiah kita. Hanya publikasi yang tercantum atau kita kutip dalam teks saja yang tercantum pada bagian ini. Cara penulisannya bergantung pada gaya selingkung masing-masing jurnal atau makalah ilmiah. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu tentang data. Data yang kita gunakan dalam menyusun laporan adalah hasil penelitian kita, jangan menggunakan data orang lain. Yang selanjutnya yaitu penyajian data. Sebelum kita menulis laporan, sebaiknya kita susun dahulu data kita sehingga mudah dipahami dan ditafsirkan. Yang ketiga ada pembulatan angka. Bulatkan nilai sampai seminimal mungkin tanpa mengurangi arti. Yang keempat, data tidak selalu seragam. Jangan membuang atau mengabaikan data hanya semata-mata data tersebut tidak seragam. Yang kelima yaitu menentukan adanya perbedaan. Bila hasil atau kesimpulan penelitian kita bergantung pada perbandingan data, maka kita harus hati-hati dalam menentukan apakah ada perbedaan atau tidak.
Yang keenam, cara analisis. Jangan rekayasa cara menganalisis atau menghitung sekadar untuk memudahkannya. Yang ketujuh, jangan mengabaikan hasil. Jangan mengabaikan hasil yang telah kita peroleh semata-mata karena berbeda dengan teori atau yang telah tercantum dalam buku teks. Yang kedelapan, judul tabel dan ilustrasi. Judul tabel dan gambar atau ilustrasi lain harus disitir atau disebut dalam teks. Yang kesembilan, yaitu nomor dan letak tabel dan ilustrasi. Tabel dan ilustrasi harus diberi nomor. Letak tabel dan ilustrasi harus sedekat mungkin dengan saat pertama kali disebut dan dibahas dalam teks bila mana mungkin dalam satu halaman. 10. Jangan mengulang tabel dengan ilustrasi dan sebaliknya. Yang ke-11, jangan memilih atau membuang data. 12. Setiap pernyataan harus berdasar data dan fakta. Semua kesimpulan dan hipotesis atau hasil pemikiran kita harus berdasar data atau fakta yang didapat dari referensi. Yang ke-13, yaitu pemilihan referensi. Gunakan referensi yang memang memiliki keterkaitan langsung dengan penelitian kita. Yang ke-14, sampaikanlah hasil penelitian dengan cara yang sederhana dan jelas. 15. Hubungkan hasil kerja kita dengan penelitian sebelumnya. Nah, kesimpulan yang bisa saya dapat dari bab 4 ini yaitu dalam penyusunan laporan ilmiah, maka harus memperhatikan format, bagian pengantar, bagian bahan dan cara kerja, bagian hasil, bagian pembahasan, bagian ringkasan atau bagian daftar pustaka agar karya ilmiah kita sesuai dengan aturan yang ada. Bab yang selanjutnya yaitu bab 5, variabilitas di antara individu. Pengantar. Suatu populasi terdiri atas kumpulan individu yang sejenis. Oleh karena sejenis, maka individu-individu tersebut harusnya memiliki ciri yang sama, atau dalam bahasa biologi harusnya memiliki karakter taksonomi yang sama. Karakter-karakter tersebut ada yang bersifat kuantitatif, ada yang pula kualitatif. Karakter kuantitatif adalah karakter yang dapat diukur, misalnya berat, panjang, usia, dan sebagainya. Sedang karakter kualitatif adalah karakter yang tidak dapat diukur secara objektif, misalnya baik, buruk, warna, dan sebagainya. Karakter kuantitatif biasanya tidak selalu 100% sama. Misalnya panjang, lebar tubuh, berat tubuh boleh dikata tidak pernah sama antar individu dari satu populasi alam. Karakter kuantitatif tersebut biasanya dipengaruhi oleh kombinasi faktor genetik, faktor lingkungan, dan fisiologi ataupun jenis kelamin. Tetapi faktor tersebut tidak pernah sama 100%. Maka individu-individu dalam suatu populasi juga tidak dapat 100% sama. Walaupun demikian, tetap saja ada kisaran normalnya, yaitu ukuran yang biasa ditemui. Ukuran di luar batas tersebut bila terlalu jauh dari kisaran normal dianggap sebagai ukuran yang tidak biasa. Artinya individu yang memiliki ukuran tersebut dapat dianggap tidak normal, tetapi bukan berarti tidak baik. Individu yang di luar batas normal tersebut dikatakan memiliki nilai ekstrim karena tidak 100% sama, maka dikatakan bahwa ada variasi dalam populasi. Adanya variasi karakter dalam suatu populasi tersebut juga variabilitas di antara individu dapat digambarkan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan deskripsi statistik. Pada cara statistik ini, karakter parametrik individu tersebut diukur dan dianalisis dengan menggunakan metode statistik. Beberapa karakter yang sering digunakan dalam penelitian ekologi adalah panjang, lebar, berat, usia, dan jenis kelamin. Untuk membuat karakter populasi, maka karakter kuantitatif dibandingkan antara jantan dan betina dan antar populasi. Pada manusia dan organisme lain yang dipelihara, biasanya usia dapat dengan mudah diketahui. Tidak demikian hanya dengan organisme liar. Usia biasa digambarkan secara tidak langsung dengan karakter kuantitatif. Hal ini berdasar pada asumsi bahwa dengan bertambahnya usia, maka tubuh juga makin berkembang, termasuk bertambah ukuran tubuhnya. Nah, dari bab 5 ini dapat saya ambil kesimpulan bahwa populasi itu terdiri atas beberapa kumpulan individu yang sejenis. Oleh karena sejenis, maka harus memiliki ciri yang sama atau mempunyai karakter taksonomi yang sama. Nah, karakter itu terbagi atas dua macam, yaitu kuantitatif dan kualitatif.
Karakter kuantitatif contohnya seperti panjang, lebar, dan berat tubuh. Sedangkan karakter kualitatif yaitu karakter yang tidak dapat diukur secara objektif. Yang selanjutnya yaitu bab 6 mengenai parameter fisik dan kimia. Pengantar. Keberadaan dan keadaan organisme di alam sangat dipengaruhi oleh faktor non-biotik selain faktor biotik. Faktor non-biotik yang biasa diukur dalam studi ekologi adalah faktor fisik dan faktor kimia. Ada kalanya kedua faktor itu disatukan menjadi fisiokimia, tetapi ini hanyalah sekadar penamaan saja. Dari 3 medium hidup yaitu air, darat, dan udara, ada yang parameternya sama, ada pula yang khusus untuk medium tertentu atau habitat tertentu. Faktor fisik yang khusus untuk medium tertentu atau habitat tertentu. Faktor fisik yang biasanya diukur adalah temperatur, kelembapan, intensitas cahaya, komposisi substrat berdasar teksturnya, dan arus. Faktor kimia yang sering diukur adalah salinitas, pH, DO, BOD, CO, kadar nutrin, fosfat, N, nitrat dan nitrit, amonia, dan kandungan logam berat. Parameter-parameter fisiokimia tersebut di atas ada yang bebas tidak dipengaruhi oleh parameter lain, ada pula yang dipengaruhi. Suhu dan ketepatan arus air pada umumnya bebas dari faktor lain tersebut di atas. Tetapi perubahan suhu juga bergantung pada faktor lain, yaitu waktu udara, musim, dan tekanan udara. Arus air pada geomorfologi, latitude, altitude, dan angin. Oleh karena itu, kalau melakukan studi lapangan harus dicatat waktu pengamatan, musim, latitude, altitude, dan geomorfologi secara umum. Berikut ini akan diterangkan cara pengukuran dengan berhubungan dengan parameter tersebut. Yang pertama yaitu suhu. Suhu sangat berpengaruh terhadap keberadaan dan aktivitas organisme, sebab pada umumnya organisme memiliki kisaran suhu tertentu supaya dapat melakukan aktivitas optimalnya. Suhu tidak dapat diawetkan sehingga harus diukur di lapangan. Alat pengukur suhu namanya termometer. Berbagai macam alat telah tersedia di pasaran untuk pengukuran suhu. Ketika mengukur suhu, ketelitian yang diminta pada umumnya sampai dengan 0,1 derajat Celcius. Satuan suhu yang sering digunakan adalah Celsius, juga disebut centigrade. Satuan lain adalah Kelvin dengan lambang K, sedangkan Celsius lambangnya C. Tetapi dalam beberapa ilmu tertentu, terutama yang menulis C, satuan lain adalah Reaumur atau R. Selanjutnya yaitu kelembapan atau humiditas. Kelembapan menunjukkan banyaknya uap air atau air di udara. Bila di tanah biasanya disebut kandungan air. Alat pengukur kelembapan udara disebut higrometer. Tapi kelembapan udara juga dapat diketahui dengan cara membandingkan suhu yang ditunjukkan oleh termometer biasa atau kering dengan suhu yang ditunjukkan oleh termometer yang dibalut kain basah atau disebut termometer basah. Biasanya dalam satu alat yang mencatat temperatur basah dan kering sudah tersedia tabel kelembapan udara. Alat ini ada yang ditempel di dinding, ada pula yang harus diputar-putar. Selanjutnya yaitu intensitas cahaya. Faktor fisik ini berpengaruh terutama pada aktivitas hormon hewan, tingkat fotosintesis, dan distribusi vertikal harian plankton. Satuan cahaya adalah lux dan alatnya dinamakan luxmeter. Contohnya intensitas cahaya berhubungan atau dipengaruhi oleh posisi matahari, cuaca dan posisinya terhadap benda atau organisme lain, yaitu dalam bayangan atau tidak. Komposisi substrat. Ada organisme yang dapat hidup di berbagai macam tekstur substrat. Ada pula yang memilih, dan ini tentu mempengaruhi distribusi lokal ataupun distribusi individu dalam populasi. Oleh karena itu, penelitian terhadap organisme tanah selalu menyertakan data tentang komposisi substrat. Untuk mengetahui komposisi substrat bergantung pada ketelitian yang ingin dicapai dapat mulai dari 100 mes sampai dengan 10 mes. Cara mengukur. Cara menentukan komposisi substrat pada garis besarnya adalah sebagai berikut. 1. Ukur substrat dengan saringan terbesar lubangnya. Yang 2. Yang tidak lolos dikeringkan dengan oven kemudian ditimbang. 3. Yang lolos disaring lagi dengan ukuran yang 1 tingkat di bawahnya.
4 seperti nomor 2 dan 3. 5 masing-masing berat dikonversi ke persen. Selanjutnya yaitu arus. Ada dua arus, yaitu arus aliran udara yang disebut sebagai kecepatan angin dan arus aliran air. Kecepatan angin dan air berhubungan erat dengan habitus atau morfologi organisme. Untuk air, cara yang termudah adalah dengan mengukur benda mengapung pada jarak tertentu. Akan tetapi ini adalah kecepatan arus permukaan. Di air sendiri ada arus permukaan dan arus dasar. Kedua macam arus ini terutama diperhatikan bila ada bahan pencemar. Selanjutnya yaitu salinitas. Salinitas adalah suatu besaran yang menunjukkan banyaknya kandungan garam dalam suatu larutan. Bergantung pada lingkungan, salinitas dapat berfluktuasi besar, kecil, atau konstan. Adanya garam dalam suatu larutan akan menyebabkan turunnya tekanan osmosis larutan tersebut. Artinya larutan tersebut akan menarik air dan sekitarnya. Makin tinggi salinitas, makin kuat menarik airnya. Organisme memerlukan air, oleh karena itu air yang ada dalam tubuhnya akan dipertahankan sestabil mungkin. Kemampuan mempertahankan konsentrasi air dalam tubuh disebut osmoregulasi. Oleh karena itu ada organisme yang tahan terhadap perubahan salinitas yang besar, ada pula yang tidak. Selanjutnya yaitu DO. Keberadaan oksigen di perairan sangat penting untuk diketahui sebab oksigen sangat penting bagi kehidupan. Pengukuran oksigen di air sangat rentan terhadap oksigen atmosfer. Oksigen yang terlalu dalam air sendiri sebagian juga berasal dari difusi oksigen atmosfer. Lainnya adalah produk proses biologi dalam air. Banyaknya O2 terlalu dalam DO dipengaruhi oleh banyak air, banyak faktor lain, suhu, dan arus. Untuk mengetahui banyaknya O2 terlalu sekarang ini sudah banyak alat elektronik. Bila tidak ada alat tersebut, dapat menggunakan mode titrasi yang dikenakan oleh Winkler, sehingga juga data metode Winkler. Selanjutnya yaitu faktor kimia lainnya. Unsur kimia yang lain diukur adalah PN, amonia, natrium, Si, dan nitrat. Faktor lain yang biasa diukur adalah pH. Harap diperhatikan bahwa sekalipun pH sifatnya diukur, tetapi skalanya tidak linear dan terbatas. Oleh karena itu, data pH tidak dapat diuji dengan statistik biasa atau parametrik. Nah, pada bab 6 ini dapat saya ambil kesimpulan bahwa keberadaan dan keadaan organisme dipengaruhi oleh faktor non-biotik selain faktor biotik. Faktor non-biotik dibagi menjadi dua, yaitu faktor fisik dan faktor kimia. Faktor fisik antara lain yaitu temperatur, kelembapan, intensitas cahaya, komposisi substrat, dan arus. Sedangkan faktor kimia antara lain salinitas, pH, kadar nutrin, fosfat, dan lain sebagainya. Bab selanjutnya yaitu bab 7, mengenai distribusi individu dalam populasi dan komposisi substrat. Pengantar. Distribusi individu dalam suatu populasi dipengaruhi oleh banyak hal, baik biotik maupun non-biotik. Distribusi individu dalam populasi ini juga disebut distribusi internal. Pada organisme dengan ikatan sosial tinggi, maka jarak individu satu dengan lainnya cenderung berdekatan. Sedang individu dengan ikatan sosial rendah atau yang hidup soliter, maka jarak antar individu cenderung jauh. Dengan demikian, organisme dengan ikatan sosial tinggi cenderung memiliki distribusi mengelompok. Sedangkan dengan ikatan sosial rendah cenderung memiliki jarak yang teratur. Individu jarang terdistribusi secara random sebab keberadaan individu di suatu tempat dipengaruhi oleh individu lain dan faktor lingkungannya. Dengan demikian, tidak semua titik dalam kisaran habitatnya memiliki kesempatan yang sama untuk ditempati. Beberapa jenis organisme sangat suka dengan tipe substrat tertentu sehingga substrat yang sesuai dengan jenis tersebut akan banyak individu yang menghuninya, sedang substrat lain tidak. Sehingga selanjutnya distribusi individu di tempat tersebut akan banyak dipengaruhi oleh ada tidaknya tarikan sosial dari individu lain. Maka diharapkan setelah mempelajari dan mempraktekkan pokok bahasan ini, Anda dapat menganalisis distribusi internal suatu jenis organisme dan hubungan substrat dengan keterlibatan individu, dapat merumuskan masalah ilmiah, asumsi, dan hipotesis. Nah, dalam bab 7 ini membahas mengenai beberapa jenis organisme yang
sangat suka dengan tipe substrat tertentu, sehingga substrat yang sesuai dengan jenis tersebut akan banyak individu yang menghuninya, sedangkan substrat lainnya tidak. Selanjutnya, distribusi individu di tempat tersebut akan banyak dipengaruhi oleh ada tidaknya tarikan sosial. Selanjutnya yaitu bab 8 tentang pertumbuhan populasi dan daya dukung lingkungan. Pengantar. Populasi yang ada di suatu daerah akan selalu berubah setiap saat. Perubahan ini disebabkan oleh perubahan jumlah individu, bergantung pada faktor lingkungan. Jumlah individu dapat bertambah atau berkurang. Tetapi jarang sekali populasi mengikuti pertumbuhan eksponensial, atau tipe pertumbuhan tersebut hanya terjadi di awal pertumbuhan. Ketika jumlah individu masih sangat sedikit, akan daya dukung lingkungan untuk mendukung pertumbuhan masih sangat besar, sehingga K adalah besarnya daya dukung lingkungan. Makin banyak jumlah individu, maka makin berkurang kemungkinan setiap individu untuk mendapatkan makanan dan sumber daya lainnya. Untuk mempertahankan hidupnya, maka individu dalam populasi tersebut mau tidak mau harus saling berkompetisi dengan sesamanya. Bila jumlah individu lebih banyak dari harga K, maka populasi akan kekurangan sumber daya sehingga tingkat reproduksinya menurun atau beremigrasi. Akibatnya ukuran populasi mengecil. Berikut ini adalah cara untuk menduga besarnya angka harga K dengan berbagai cara, yaitu 1. Berdasar cara empiris, 2. Berdasar persamaan linear antara R dan K, yang ketiga dengan cara eliminasi dan eliminasi dua persamaan. Pertama, berdasarkan cara empiris. Asumsi yang digunakan pada cara ini adalah bahwa jumlah individu akan berfluktuasi di sekitar harga K. Yang kedua, berdasarkan persamaan linear. Asumsi yang digunakan pada awal pertumbuhan R mencapai maksimum, dan pada saat mencapai harga K maka pertumbuhan akan berhenti sehingga R sama dengan 0. Yang ketiga, dengan eliminasi dua persamaan. Dapat diketahui dengan mencari harga kedua nilai ini, maka nilai R dapat kita cari dengan memakai R rata-rata dari N sama dengan 10 sampai dengan N sama dengan 110. Kemudian nilai R rata-rata ini kita masukkan ke dalam persamaan 8.4, maka Y dapat dihitung. Di alam kita juga menentukan besarnya K bila kita tahu kebutuhan nyata tiap individu yang ada di daerah tersebut. Misalkan bila seekor kelinci memerlukan sekitar 3 kg rumput setiap harinya, dan di padang rumput tersebut tersedia 300 kg rumput setiap hari, maka di daerah tersebut dapat mendukung 100 ekor kelinci. Tetapi harap diingat bahwa daya dukung tidak selalu dari faktor makanan. Faktor lain juga berpengaruh, misal teoriti, tempat minum, bersarang, dan sebagainya. Nah, dalam bab 7 ini membahas mengenai populasi yang ada di suatu daerah selalu berubah setiap saat. Perubahan ini disebabkan oleh perubahan jumlah individu dan dapat bertambah atau berkurang yang bergantung dengan faktor lingkungan di sekitarnya. Bab selanjutnya yaitu bab 9 mengenai pengukuran produktivitas. Pengantar. Dalam mempelajari suatu ekosistem, pertama-tama perlu diketahui sumber energi ekosistem tersebut. Masih ingatkah Anda bahwa salah satu komponen ekosistem adalah benda hidup? Dengan adanya energi dan arus energi dapat menjamin kelangsungan hidup organisme yang berada dalam suatu ekosistem tersebut. Karena semua organisme memerlukan energi untuk pertumbuhan, pemeliharaan, reproduksi, dan pada beberapa spesies untuk lokomosi atau pergerakan. Pengaturan energi suatu ekosistem bergantung pada produktivitas primer. Produktivitas primer atau ekosistem adalah komunitas adalah kecepatan penyimpanan energi pada proses sintesis karbohidrat oleh produsen dalam bentuk senyawa organik yang telah dapat dipakai sebagai bahan makanan. Cara yang ideal untuk mengukur produktivitas adalah dengan jalan mengukur arus energi yang melalui sistem, tetapi dalam kenyataan cara ini sulit untuk dilaksanakan. Pengukuran produktivitas yang sering dilakukan berdasarkan kuantitas tidak langsung antara lain dengan mengukur
1. Jumlah senyawa yang dihasilkan. 2. Bahan mentah yang diperlukan. 3. Hasil sampling. Beberapa metode pengukuran produktivitas antara lain sebagai berikut. 1. Metode panen, dilakukan dengan menimbang hasil panen. Metode ini kurang teliti jika sebagian hasil dimakan oleh herbivora. Metode ini digunakan pada tanaman budidaya. Metode ini digunakan untuk mengukur produksi komunitas bersih. 2. Pengukuran oksigen. Oksigen yang dikeluarkan atau diproduksi dapat dipakai sebagai dasar pengukuran produktivitas atau komunitas. Metode ini biasanya dipakai untuk mengukur produktivitas perairan. 3. Metode karbon dioksida. Digunakan untuk tanaman atau organisme darat. Pada siang hari terjadi fotosintesis dan respirasi, sedangkan pada malam hari hanya terjadi respirasi. Produktivitas primer adalah jumlah karbon dioksida pada siang hari ditambah dengan karbon dioksida pada malam hari. Yang keempat, metode pH. Metode ini digunakan pada ekosistem perairan. Pada ekosistem perairan, pH air merupakan fungsi dari kadar karbon dioksida terlarut. Metode ini baik digunakan di laboratorium karena mudah dikontrol. Yang nomor 5, pengukuran berkurangnya bahan mentah. Berkurangnya kandungan bahan-bahan mentah yang tersedia menggambarkan tingkat produktivitas. Metode ini baik dilakukan pada ekosistem perairan. Metode ini mengukur produksi bersih komunitas. Yang keenam, metode radioaktivitas. Dengan adanya unsur-unsur radioaktif dapat digunakan dalam pengukuran produktivitas, yaitu dengan menggunakan C, O, atau P radioaktif. Metode ini digunakan untuk mengukur produktivitas bersih. Ketujuh, yaitu metode klorofil. Metode ini berdasar pada kandungan klorofil per area dalam suatu komunitas. Metode ini digunakan mengukur produktivitas kotor. Nah, kesimpulan yang saya dapatkan dari bab 9 ini adalah bagaimana cara ideal untuk mengukur produktivitas adalah dengan jalan mengukur arus energi melalui sistem. Pengukuran yang dapat dilakukan adalah dengan mengukur yang pertama jumlah senyawa yang dihasilkan, yang kedua bahan mentah yang diperlukan, yang ketiga hasil sampling. Selanjutnya yaitu bab 10 mempelajari ekologi hewan tanah. Pengantar. Hewan tanah merupakan fungsi utama dalam proses dekomposisi serasa atau bahan organik. Hewan tanah adalah hewan yang hidup di tanah, baik yang hidup di permukaan tanah maupun yang di dalam tanah. Kehidupan hewan tanah sangat tergantung pada habitatnya karena keberadaan dan kepadatan populasi suatu jenis hewan di tanah suatu daerah sangat ditentukan keadaan daerah tersebut. Keberadaan dan kepadatan populasi suatu jenis hewan tanah sangat tergantung pada faktor abiotik dan biotik. Faktor lingkungan abiotik yaitu faktor fisik dan kimia, yaitu fisika, suhu, kadar air, porositas, dan tekstur tanah. Sedangkan faktor kimia yaitu salinitas, pH, kadar organik tanah, dan unsur-unsur mineral tanah. Faktor lingkungan abiotik sangat menentukan struktur komunitas hewan-hewan yang terdapat pada suatu habitat. Faktor lingkungan abiotik bagi hewan tanah adalah organisme lain yang terdapat di habitatnya seperti mikroflora, tumbuh-tumbuhan, dan golongan hewan lainnya. Pada komunitas tersebut, jenis-jenis organismenya saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Interaksi tersebut dapat berupa neutralisme, kompetisi, predasi, parasitisme, mutualisme, komensalisme, dan amensalisme. Pengukuran faktor lingkungan abiotik penting dilakukan dalam mempelajari hewan tanah karena besarnya pengaruh faktor abiotik terhadap keberadaan dan kepadatan populasi kelompok hewan ini. Dengan pengukuran tersebut dapat diketahui faktor yang besar pengaruhnya terhadap keberadaan dan kepadatan populasi hewan tanah yang diteliti. Pengukuran faktor fisika kimia tanah dapat dilakukan langsung di lapangan maupun dilakukan di laboratorium. Untuk pengukuran faktor fisika kimia tanah di laboratorium perlu dilakukan pengambilan contoh tanah dan dibawa ke laboratorium. Berdasarkan ukurannya, hewan tanah atau fauna dapat digolongkan menjadi 4, yaitu yang pertama mikrofauna, 2 mesofauna, yang ketiga makrofauna, yang keempat megafauna. Sedangkan menurut Odum tahun 1993, fauna tanah digolongkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu pertama mikrobiota, misalnya ganggang tanah, bakteri autotrof, dan bakteri heterof, jamur, dan protozoa. Yang kedua yaitu mesobiotik, misalnya hewan tanah yang tergolong nematoda, larva insekta, acarina, dan
Colembola. Yang ketiga yaitu makrobiota, misalnya golongan insekta, cacing tanah, dan organisme lain yang keberadaannya di tanah mudah dipisahkan dengan tanah. Nah, pada bab 10 ini membahas mengenai hewan mempunyai fungsi utama dalam proses dekomposisi, serasa atau bahan organik. Keberadaan dan kepadatan populasi suatu jenis hewan tanah sangat tergantung pada faktor abiotik dan biotik. Yang selanjutnya yaitu bab 11 mempelajari ekologi perairan. Pengantar. Lingkungan perairan akuatik dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan perbedaan fisik dan kimia, yaitu lingkungan perairan tawar dan lingkungan perairan laut. Dalam buku ini tidak dibicarakan mengenai perairan air laut. Lingkungan perairan air tawar adalah lingkungan perairan yang terdapat di daratan. Secara umum, perairan air darat dengan berbagai cara akan dipengaruhi oleh sifat daratan yang ada di sekelilingnya, sehingga pada perairan darat tentunya dapat memiliki ciri-ciri khusus yang spesifik. Karena keberadaannya di daratan, lingkungan ini masih terpengaruh oleh iklim daratan, seperti halnya musim hujan, kemarau, angin, dan lain-lain. Keadaan-keadaan inilah yang merupakan salah satu penyebab terjadinya perbedaan kehidupan lingkungan perairan tawar. Perairan air tawar ada dua macam, yaitu satu perairan tenang, seperti danau, waduk, dan kolam. Perairan mengalir, misalnya sungai, selokan, dan parit. Pada habitat lautik ada dua zona utama, yaitu zona air deras dan zona kedung atau zona tenang. Sedangkan pada perairan tenang atau lentik, pada umumnya terdapat tiga zona utama, yaitu zona litoral, zona limnetik, dan zona profundal. Faktor-faktor yang menentukan habitat perairan antara lain suhu, turniditas arus, oksigen terlalut, karbon dioksida terlalut, garam terlalut, dan mineral. Agar lebih jelas kita bahas satu persatu sebagai berikut. Yang pertama yaitu suhu. Perlu diketahui bahwa air sifatnya bipolar. Oleh karena itu, air bersifat sebagai stabilisator, sehingga perbedaan suhu dalam air lebih kecil dan perubahan yang terjadi lebih lambat dibandingkan di udara. Dengan keadaan inilah jarang sekali kita mendapatkan adanya perbedaan fluktuasi suhu yang mencolok pada perairan. Pada sungai yang cukup deras alirannya, suhunya air relatif konstan. Kedalaman yang rendah dan alirannya konstan akan menyebabkan tidak terjadinya gradien suhu vertikal. Pada sungai yang besar, suhu air sekitar rata-rata suhu udara tahunan. Suhu air kurang bervariasi akan tetapi sangat berpengaruh terhadap organisme air, karena pada umumnya organisme air memiliki toleransi yang sempit. Juga perubahan suhu akan mengubah pola sirkulasi stratifikasi dari gas terlarut, sehingga akan mempengaruhi kehidupan organisme air. Yang kedua yaitu turbiditas atau kekeruhan. Zat terlarut dalam air sering mempengaruhi penetrasi cahaya matahari, yang berakibat penetrasi terbatas dan membatasi organisme air untuk berfotosintesis. Dengan terbatasnya fotosintesis maka menyebabkan kandungan oksigen terlalu rendah. Tetapi jika kekeruhan disebabkan oleh organisme hidup, dapat dipakai sebagai indikasi produktivitas perairan tersebut cukup tinggi. Selanjutnya yaitu arus. Arus merupakan faktor ekologis yang penting terutama pada perairan yang arusnya cukup tinggi. Arus dapat mempengaruhi distribusi gas terlarut, garam, dan makanan serta organisme dalam air. Kecepatan arus tergantung kemiringan dasar, lebar, kedalaman sungai, dan debit air. Arus yang cukup tinggi akan memaksa organisme yang hidup di dalamnya melakukan adaptasi untuk dapat bertahan, sehingga pada perairan yang berarus cepat mempunyai karakteristik tertentu dengan bentuk yang dikenal dengan streamline, guna memudahkan bergerak dalam air dibanding bentuk organisme yang biasa berada di air tergenang. Selanjutnya yaitu oksigen terlarut. Sumber oksigen terlarut dalam air adalah udara melalui difusi dan agitasi air, fotosintesis dari makhluk hidup yang terdapat dalam air tersebut. Fotosintesis dipengaruhi oleh densitas tanaman atau makhluk hidup yang berfotosintesis dengan namanya penyinaran. Dalam air terdapat oksigen puls karena adanya perbedaan kecepatan fotosintesis siang dan malam. Sedangkan pengurangan oksigen terlarut dalam dapat dipengaruhi oleh respirasi organisme, penguraian zat organik oleh mikroorganisme, banyaknya oksigen yang dipakai mikroorganisme, dan untuk oksidasi senyawa organik dalam air dapat diketahui dengan melakukan uji BOD, reproduksi oleh gas lain. Pelepasan oksigen terlarut secara otomatis yang dipengaruhi suhu dan derajat kejenuhan dan adanya zat besi, maka oksigen akan dipakai untuk oksidasi.
Selanjutnya yaitu karbon dioksida terlarut. Karbon dioksida terlarut dalam air berasal dari air tanah, dekomposisi zat organik, respirasi organisme air, senyawa kimia dalam air, dan sedikit sekali dan udara. Sedangkan reduksi kandungan karbon dioksida dalam air dapat disebabkan oleh fotosintesis tanaman air, agitasi air, penguapan hilang bersama gelembung gas dan dalam air, dan dipakai organisme air membentuk rumah. Garam-garam terlarut di dalam perairan tawar, nitrat dan fosfat merupakan faktor pembatas. Natrium dan kalium terdapat dalam konsentrasi kecil, sedangkan kalsium banyak dalam bentuk ion karbonat, dan magnesium yang merupakan unsur penting dalam pembentukan klorofil merupakan ion-ion terbanyak dalam air tawar. Kadar garam yang rendah merupakan ciri-ciri perairan tawar atau perairan darat. Pada umumnya, hewan-hewan air tawar mempunyai konsentrasi garam dan cairan tubuh yang lebih tinggi daripada lingkungan air tawar, sehingga hewan-hewan air tawar memiliki mekanisme tersendiri dalam osmoregulasinya. Kesimpulan yang dapat saya ambil pada bab 11 ini adalah lingkungan perairan dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan perbedaan fisik dan kimia, yaitu lingkungan perairan tawar dan lingkungan perairan laut. Lingkungan perairan tawar adalah lingkungan perairan yang ada di daratan, sedangkan lingkungan perairan laut yaitu lingkungan perairan yang berada di daerah laut. Materi selanjutnya yaitu bab 12 tentang mempelajari ekologi hewan darat. Pengantar. Di dalam penelitian ekologi seringkali diperlukan informasi tentang besar populasi atau organisme pada suatu habitat. Populasi adalah kumpulan individu suatu jenis organisme yang mendiami area tertentu pada suatu waktu tertentu. Memiliki sifat populasi dan bukan ciri individu. Ciri-ciri tersebut antara lain kerapatan, natalitas, mortalitas, penyebaran umum, potensi biotik, dispersi, dan pertumbuhan atau perkembangan. Dua karakteristik penting dalam populasi adalah kepadatan dan penyebarannya. Kepadatan atau density populasi ialah besarnya populasi dalam hubungan dengan suatu unit atau satuan keruangan. Umumnya dinyatakan dengan jumlah individu atau biomassa populasi per satuan area atau volume. Penyebaran atau dispersion adalah pola jarak antara individu di dalam batas geografis populasi. Kepadatan populasi pada umumnya dinyatakan secara absolut. Misalnya banyaknya kelomang per meter persegi atau pohon mangga per hektar dan secara relatif. Kepadatan relatif berguna sebagai pengukur jika ingin mengetahui tentang populasi berubah atau pada suatu keadaan di mana kepadatan absolut tidak dapat ditentukan. Ini jumlah relatif umumnya dipakai untuk hewan atau tanaman darat di mana daerahnya sangat luas dan waktu hewan atau tanaman mempunyai penelitian yang terbatas. Densitas absolut dapat dihitung dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan perhitungan secara langsung atau sering disebut dengan sensus dengan metode sampling. Pengukuran ukuran dan kepadatan populasi dengan menghitung langsung seluruh individu yang ada di dalam batas suatu populasi. Misalnya kita dapat menghitung jumlah ikan di suatu kolam yang sedang pasang. Kelompok banteng liar dan kerbau liar ditanam di Taman Nasional Baluran. Kelompok mamalia seperti gajah kadang-kadang dapat dihitung secara tepat dan pesawat udara. Akan tetapi pada sebagian besar kasus tidak praktis atau bahkan tidak mungkin untuk menghitung semua individu yang ada dalam suatu populasi, sehingga para ahli ekologi sering menggunakan berbagai macam teknik pengambilan contoh atau sampel untuk menaksir kepadatan populasi. Pada beberapa kasus ukuran populasi ditaksir bukan dengan menghitung organismenya, akan tetapi dengan menggunakan indikator tidak langsung seperti jumlah sarang atau lubang atau tanda-tanda seperti kotoran atau jejak. Teknik pengambilan sampel lainnya yang umum digunakan untuk menaksir populasi binatang liar adalah metode penandaan dan penangkapan kembali. Dalam menggunakan metode penandaan dan penangkapan kembali, menurut Krebs tahun 1984 harus diasumsikan bahwa 1. Hewan yang ditandai tidak berpengaruh oleh tanda dan tanda hewan tidak mudah hilang. Yang kedua, hewan yang ditandai dalam populasi harus dapat tercampur secara homogen. Yang ketiga, populasi harus dalam sistem tertutup, yaitu tidak ada emigrasi, dan tidak ada mortalitas dan tidak ada natalitas. Yang keempat, hewan yang tertangkap sekali atau lebih tidak akan mempengaruhi penangkapan selanjutnya. Yang kelima, populasi disampling secara acak, yaitu A. Semua kelompok umur dan jenis kelamin memiliki peluang yang sama untuk ditangkap. B. Semua individu memiliki peluang yang sama untuk ditangkap. 6. Sampling dilakukan dengan interval waktu yang tetap.
Nah, pada bab 12 ini membahas mengenai populasi. Nah, populasi itu adalah kumpulan individu suatu jenis organisme yang mendiami area tertentu pada suatu waktu tertentu. Memiliki sifat populasi dan bukan ciri individu. Kepadatan populasi dinyatakan secara absolut dan secara relatif. Yang selanjutnya yaitu bab 13 mengenai studi komunitas tumbuhan. Pengantar. Komunitas merupakan kumpulan dari populasi-populasi dari berbagai jenis dalam suatu daerah. Populasi-populasi yang terbentuk komunitas merupakan satu kesatuan yang utuh. Dalam mempelajari struktur dan komposisi suatu vegetasi digunakan pendekatan ke sifat dasar dari komunitas, yaitu keadaan individu-individu dalam membentuk populasinya. Dengan menganalisis keadaan individu tersebut, kita dapat menjabarkan karakteristik komunitas tumbuhan dengan baik. Dalam mempelajari komunitas tumbuhan, kita tidak mungkin melakukan penelitian pada seluruh area yang ditempati komunitas, terutama kalau areanya sangat luas. Karena itu kita dapat melakukan studi di sebagian area komunitas asal bagian tersebut dapat mewakili seluruh komunitas. Untuk itu perlu diketahui yang pertama yaitu luas daerah yang menandai dan mengambil percontoh. Yang kedua, jumlah percontoh. Yang ketiga adalah penyebaran percontoh. Dengan mempelajari bab ini diharapkan Anda dapat melakukan sampling vegetasi di alam, melaporkan hasil observasi secara ilmiah, menganalisis kondisi ekologi secara umum, menggambarkan tingkat keanekaragaman jenis suatu habitat. Nah, pada bab 13 ini membahas mengenai komunitas. Komunitas itu merupakan kumpulan dari populasi-populasi dari berbagai jenis dalam suatu daerah. Populasi-populasi yang membentuk komunitas merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Bab selanjutnya adalah bab 14 mengenai analisis vegetasi. Pengantar. Analisis vegetasi adalah cara mempelajari susunan dan struktur vegetasi. Pada umumnya analisis vegetasi dibedakan atas analisis vegetasi kuantitatif dan kualitatif. Dengan mempelajari bab ini, Anda dapat diharapkan mengetahui dan memahami pelaksanaan analisis vegetasi, menerapkan metode dan analisis vegetasi yang sesuai. Analisis vegetasi kualitatif. Struktur dan komposisi komunitas tumbuhan secara kualitatif dapat dideskripsi dengan observasi visual tanpa sampling khusus dan pengukuran. Studi ini meliputi perhitungan secara floristik, stratifikasi, sosiabilitas, aspeksi, hubungan interspesifik, bentuk hidup, dan spektrum biologi. Komposisi floristik. Studi tentang jumlah atau banyaknya spesies dalam suatu komunitas sangatlah penting. Jumlah spesies dalam suatu komunitas dapat dipelajari dengan mengkoleksi secara berkala dan mengidentifikasi dari spesies tumbuhan sepanjang tahun. Berdasarkan studi semacam ini akan terlihat toleransi spesies tertentu terhadap kondisi lingkungan yang berbeda. Stratifikasi dan aspeksi. Jumlah strata atau pelapisan dalam suatu komunitas dapat ditentukan dengan observasi secara umum. Tidak semua komunitas mempunyai jumlah pelapisan yang sama. Secara umum pelapisan dapat dibedakan menjadi 4, yaitu L1 lapisan dasar, L2 lapisan flora dasar atau lapisan rumput, yang ketiga L3 lapisan tengah atau lapisan semak, L4 merupakan lapisan atas atau lapisan kanopi. Selanjutnya yaitu bentuk hidup atau life form. Dasar dari kenampakan umum dan pertumbuhan spesies suatu komunitas dikelompokkan ke dalam kelas yang berbeda. Selanjutnya yaitu bentuk hidup atau life form. Dasar dari kenampakan umum dan pertumbuhan spesies suatu komunitas dikelompokkan ke dalam kelas yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu sosiabilitas. Dalam komunitas tumbuhan, individu suatu spesies tumbuhan tidak menyebar rata. Ada beberapa individu dari beberapa spesies yang berkembang luas, tapi ada pula yang berumpun. Cara hubungan dari tumbuhan disebut sosiabilitas. Menurut Brown dan Blanquet tahun 1951 dalam Sukla dan Chandel 1985, kelas sosiabilitas terbagi menjadi 5, yaitu sebagai berikut. Kelas 1 cabang berkembang tunggal, kelas 2 berpencar atau bertumpuk, kelas 3 bertumpuk sedikit, kelas 4 tidak tetap, kelas 5 sekelilingnya miskin populasi. Selanjutnya yaitu analisis vegetasi kuantitatif. Struktur alami pertumbuhan dan hubungan suatu komunitas tidak mungkin dipelajari dengan observasi terhadap setiap individu spesies tumbuhan di dalam suatu habitat. Untuk itu diperlukan suatu perkiraan atau estimasi. Hal ini dapat dibuat dengan observasi spesies tumbuhan pada
tempat yang berbeda atau pada tempat sampel dalam habitat. Beberapa metode yang sering digunakan oleh ahli ekologi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu metode kuadrat, kedua metode transek atau jalur, tiga metode log, keempat metode titik atau tanpa titik. Metode kuadrat adalah suatu peta contoh yang berbentuk bujur sangkar yang mempunyai unit lengkap dan analisis vegetasi. Peta contoh misalnya dapat berupa peta contoh tunggal atau beberapa subpeta contoh. Misalnya untuk studi komunitas hutan, luas peta contoh antara 1 sampai 1/5 akre. Sedangkan untuk semak dan rumput luas per petanya lebih kecil, yaitu misal 1 meter persegi dengan ukuran 50 cm x 50 cm atau 20 cm x 20 cm. Selanjutnya ada metode transek. Metode ini adalah suatu metode analisis vegetasi yang pengamatannya dilakukan pada jalur atau garis jalur yang memotong kawasan yang akan dipelajari. Ada dua metode transek, yaitu sabuk, dan cara ini paling baik digunakan untuk mempelajari vegetasi di hutan yang amat luas dan belum diketahui keadaannya sebelumnya. Selain itu, cara ini paling efektif untuk mempelajari perubahan keadaan tanah, topografi, dan elevasi atau kemiringan. Transek sabuk digunakan untuk menafsir banyaknya frekuensi dan distribusi suatu penyebaran dari spesies dalam komunitas. Sedangkan metode transek garis bisa digunakan untuk vegetasi semak dan rumput. Selanjutnya ada metode lingkaran. Cara ini cukup sederhana, teliti, dan tepat untuk sampling padang rumput dan komunitas rumput. Cara ini digunakan untuk menentukan komposisi komunitas, frekuensi spesies, dan tingkat keadaan atau kondisinya. Metode ini menggunakan satu lingkaran kecil yang ditempatkan pada garis atau tali yang digunakan sebagai titik pengamatan. Selanjutnya yaitu metode titik atau tanpa titik. Metode ini pengamatan dilakukan pada satu titik-titik yang diberi tanda atau patok. Penentuan titik ini dapat secara acak atau sistematik. Metode ini ada beberapa, di antaranya adalah metode titik bingkai dan metode titik tengah atau kuadran. Nah, pada bab 14 ini membahas mengenai analisis vegetasi, yaitu cara mempelajari susunan dan struktur vegetasi. Analisis vegetasi dibagi menjadi dua, yaitu analisis vegetasi kualitatif dan kuantitatif. Bab selanjutnya yaitu bab terakhir, yaitu bab 15 mengenai klasifikasi komunitas. Maka selanjutnya setelah analisis vegetasi dilakukan sehingga diketahui struktur dan komposisi dari suatu komunitas tumbuhan tertentu, yaitu klasifikasi. Klasifikasi adalah pengelompokan dari beberapa objek berdasarkan pada persamaan yang dimiliki oleh objek tersebut. Terdapat beberapa istilah dalam klasifikasi sebagai berikut. 1. Klasifikasi secara hierarkial atau reticulate. Pada klasifikasi hierarkial, kelompok dengan tingkat kesamaan yang lebih rendah secara eksklusif dan terkelompok menjadi subkelompok tersendiri dan terpisah dari kelompok dengan tingkat kesamaan yang lebih tinggi. Kedua, klasifikasi secara divisif dan aglomeratif. Pada klasifikasi divisif, seluruh unit sampling yang terkumpul dibagi dan dibagi kembali. Pembagian didasarkan pada tingkat persamaan unit sampling sampai akhir pengelompokan diperoleh gambar interval tree. Yang ketiga yaitu klasifikasi secara monotheistic dan polytheistic. Pada klasifikasi secara monotheistic, kesamaan dari dua unit sampling atau kelompok didasarkan pada nilai variabel tunggal. Sebagai contoh, presence, absence dari spesies tunggal. Pada klasifikasi polytheistic, kesamaan dua unit sampling atau kelompok didasarkan pada kesamaan yang diukur dari sejumlah variabel. Sebagai contoh, data kelimpahan spesies. Selanjutnya yaitu koefisien kesamaan komunitas. Koefisien kesamaan merupakan indeks yang didasarkan pada data presence atau absence, dengan koefisien merupakan kesamaan yang punya nilai minimum 0. Pasangan unit sampling benar-benar berbeda dan nilai maksimum 1 bila pasangan unit sampling benar-benar sama. Harga dari indeks kesamaan ini akan dipergunakan dalam proses sintesis selanjutnya, baik dalam klasifikasi maupun ordinasi, yaitu dalam menentukan indeks ketidaksamaan antara dua vegetasi. Harga indeks ketidaksamaan ditentukan berdasarkan pengertian bahwa harga indeks kesamaan ditambah harga indeks ketidaksamaan adalah 100%. Selanjutnya yaitu ordinasi. Untuk mengetahui perbedaan vegetasi antara satu dengan lainnya dan susunannya berdasarkan gradasi kondisi lingkungannya, maka dapat dipakai satu sintesis dengan teknik ordinasi dari
Cok tahun 1967. Metode Cok menggambar originasi satu atau lebih sumbu. Tahap pertama adalah menentukan vegetasi yang paling tidak sama di antara vegetasi-vegetasi yang akan disintetiskan. Tahap berikutnya yaitu menentukan titik B yang dibentuk oleh vegetasi yang paling tidak sama dengan vegetasi berbentuk titik A tadi. Untuk mencari sumbu, koordinatnya dilakukan dengan pengertian bahwa vegetasi-vegetasi menyebar sebanyak sumbu Y. Selanjutnya yaitu analisis kelompok. Metode ini merupakan analisis lebih lanjut dari perhitungan indeks kesamaan habitat. Kalau indeks kesamaan hanya membedakan antar dua stasiun, maka metode ini akan merangkum seluruh stasiun yang diujikan. Perhitungan ini dimulai dengan cara menggabungkan hasil indeks kesamaan habitat atau komunitas. Kemudian dicari nilai yang paling tinggi tingkat kesamaannya dari seluruh pasangan. Nah, pada bab 15 ini membahas mengenai klasifikasi. Klasifikasi adalah pengelompokan dari beberapa objek berdasarkan pada persamaan yang dimiliki oleh objek-objek tersebut. Nah, sekian buku yang saya baca kali ini. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.